Halo teman-teman, kita ketemu lagi di meeting kita yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Nah, sebetulnya apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah proses berkelanjutan pada suatu makhluk hidup agar tetap terus mempertahankan hidupnya. Nah, untuk melakukan proses itu, maka metabolisme membutuhkan energi agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Tetapi metabolisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reaksi pemecahan dari kelompok atau senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan sebaliknya dari senyawa yang sederhana kemudian membentuk senyawa yang lebih kompleks. Dalam prosesnya, agar metabolisme ini dapat berlangsung lebih cepat, maka dibutuhkan suatu katalisator agar proses metabolisme ini dapat berjalan lebih cepat. Nah, senyawa yang berperan sebagai katalisator ini disebut sebagai enzim. Bentuk enzim itu beraneka ragam. Di sini saya akan mencontohkan salah satu bentuk enzim. Familiar dengan bentuk ini? Kalau teman-teman perhatikan, bentuk ini itu seperti bentuk game Pac-Man. Dari kata Pac-Man. Kenapa saya memisalkan bentuk Pac-Man? Karena diawali dengan huruf P. Nah, enzim itu terbuat dari P, protein. Kalau kita lihat pada enzim ini terdapat dua bagian yang berbeda. Bagian yang pertama, pada sisi yang berongga ini disebut sebagai sisi aktif. Nah, mengapa disebut sebagai sisi aktif? Karena pada bagian ini dia dipakai untuk menempelnya substrat yang akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Bentuk substrat itu sangat spesifik karena menyesuaikan sisi aktif pada enzim, sehingga substrat dan enzim itu memiliki sifat yang spesifik. Tidak semuanya enzim mampu memecah, tidak semua substrat mampu dipecah oleh enzim, tetapi menyesuaikan bentuk substratnya. Kemudian pada sisi lain ini disebut sebagai sisi allosterik. Nah, sisi allosterik ini memiliki peranan yang lain menyesuaikan dengan sisi aktifnya. Untuk mempermudah materi enzim ini, saya akan memberikan contoh. Kita pernah mendengar banyak sekali enzim yang ada di dalam tubuh kita. Saya akan mengambil contoh salah satu enzim, yaitu laktase. Ada tips untuk mengetahui bahwa senyawa itu adalah enzim. Biasanya dia akan berakhiran ase seperti amilase, lipase, laktase, fruktase, dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk memahami lebih lanjut mengenai enzim, coba perhatikan gambar pada enzim laktase di sini. Enzim laktase berfungsi seperti dengan namanya, laktase, berarti dia ada hubungannya dengan laktosa. Nah, laktosa merupakan disakarida.
dari dua monomer gula. Monomernya apa sih? Monomernya adalah glukosa. Mengapa laktase dibutuhkan? Karena laktase ini memiliki peranan untuk memecah laktosa menjadi glukosa. Nah, glukosa ini sangat dibutuhkan untuk proses pembuatan energi siap pakai. Lalu, bagaimana sih bagi mereka-mereka yang memiliki laktosa intoleran? Kenapa sih mereka memiliki kelainan seperti itu? Laktosa intoleran dikarenakan karena enzim laktase mengalami kekurangan sehingga tidak mampu mengubah laktosa menjadi glukosa. Tidak semua orang mengalami ini. Laktosa intoleran biasanya hanya diderita mereka yang mengalami genetis laktosa intoleran. Enzim sendiri tidak bekerja secara sendiri, tetapi dia dibantu oleh dua hal, yaitu kofaktor dan koenzim. Nah, kofaktor dan koenzim ini dapat menempel pada substrat atau sisi aktif pada enzim. Nah, biasanya kofaktor itu berbentuk seperti ion logam, contohnya adalah besi, sedangkan koenzim biasanya berbentuk molekul organik, contohnya adalah vitamin. Maka, mengapa kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah? Karena di sana banyak sekali mineral dan vitamin yang memiliki peranan dalam membentuk kofaktor dan koenzim yang berperan penting dalam membantu kinerja enzim di dalam tubuh. Lalu, sebenarnya bagaimana sih sifat-sifat enzim itu sendiri? Mengapa ia memiliki peranan penting dalam proses metabolisme? Yang pertama, sifat-sifat dari enzim adalah bahwa enzim itu adalah tersusun dari protein. Hampir semua enzim tersusun dari protein. Lalu sifat yang kedua, enzim sangat dipengaruhi oleh suhu, maka dia bersifat termolabil. Dia sangat dipengaruhi oleh keberadaan suhu. Mengapa? Karena ada beberapa enzim yang hanya optimal berada pada suhu antara 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Tetapi ketika pada bakteri ada enzim yang mampu bekerja hingga 70 derajat Celcius. Lalu sifat yang ketiga dari enzim, dia berperan sebagai biokatalisator. Dari kata katalisator, dia memiliki peranan untuk mempercepat suatu reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Sehingga pada gambar, enzim terlihat sangat membantu perubahan substrat menjadi suatu produk, tetapi gambarnya tidak berubah karena memang enzim ini tidak ikut bereaksi. Nah, mengapa biokatalisator? Karena proses ini berlangsung pada makhluk hidup. Lalu sifat yang keempat, enzim ini memiliki peranan sebagai reversibel atau dia bisa bolak-balik. Apa sih artinya bolak-balik? Artinya enzim ini mampu memecah suatu senyawa ataupun membentuk senyawa sebelumnya, maka disebut sebagai reversibel. Lalu sifat enzim yang berikutnya adalah enzim memiliki sifat yang spesifik. Artinya tidak semua substrat bisa menempel pada enzim. Contohnya tadi, laktase.
maka yang bisa menempel pada enzim laktase hanya laktosa. Bagaimana dengan amilase dan lipase? Apakah laktosa bisa menempel di situ? Tidak, karena sisi aktifnya berbeda. Lalu, sifat terakhir adalah bahwa enzim mampu menurunkan energi aktivasi. Kalau kita lihat pada gambar, ketika suatu reaksi tidak melibatkan enzim dalam prosesnya, maka energi aktivasi yang dihasilkan cenderung lebih tinggi. Tetapi ketika melibatkan enzim, maka energi aktivasi dari reaksi tersebut jauh lebih hemat. Maka dengan adanya enzim, tidak hanya suatu reaksi dapat berlangsung lebih cepat, tetapi juga lebih hemat dalam penggunaan energi aktivasi. Lalu bagaimana sih cara kerja enzim? Cara kerja enzim dibagi menjadi dua teori. Teori yang pertama adalah lock and key, gembok dan kunci. Dasar dari lock and key ini adalah bahwa enzim tidak bersifat fleksibel. Dia hanya bekerja pada substrat tertentu sehingga bisa menghasilkan produk. Enzim ini tidak masuk ke dalam reaksi sehingga bentuk enzim tidak akan berubah. Sedangkan pada teori yang kedua disebut sebagai induced fit atau kecocokan yang terinduksi. Di sini enzim memiliki sifat yang fleksibel menyesuaikan bentuk substratnya sehingga disebut sebagai kecocokan yang terinduksi. Enzim ini terinduksi oleh bentuk substratnya. Agar cara kerja enzim ini dapat berlangsung dengan baik, maka kita perlu tahu sebetulnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah bahwa enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Di awal tadi kita sudah tahu bahwa sifat enzim adalah termolabil, maka suhu ini sangat berpengaruh bagi si enzim. Lalu untuk faktor yang berikutnya, pH menjadi salah satu faktor yang juga penting. Sebagai contoh, kita akan fokus pada tubuh kita. Ketika di mulut kita akan menjumpai enzim petialin. Nah, pada mulut pH kita adalah pH yang normal. Tetapi ketika kita mulai turun dan masuk ke lambung, suasana lambung menjadi asam. Mengapa? Karena di sana ada HCl. Nah, mengapa lambung terkondisikan ke suasana asam? Karena di sana ada enzim pepsin dan juga renin yang akan optimal bekerja pada suasana yang asam. Lalu ketika setelah dari lambung akan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus tercipta suasana basa karena datang dari getah empedu dan getah pankreas. Nah, suasana yang basah ini membuat beberapa enzim di usus halus bisa bekerja lebih optimal. Lalu, bagaimana ketika dua faktor ini tidak mendukung kinerja enzim? Maka akan terjadi proses yang disebut sebagai denaturasi. Apa itu denaturasi? Denaturasi adalah di mana enzim terdistorsi sehingga sisi aktif pada enzim mengalami perubahan. Kalau sisi
aktifnya berubah, maka substrat tidak akan lagi bisa menempel. Lalu, faktor yang berikutnya adalah konsentrasi enzim dan substrat. Faktor ini menjadi penting karena bila konsentrasi enzim banyak, maka proses reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Tetapi ketika substratnya banyak namun enzimnya sedikit, maka reaksi pun dapat berjalan sangat lambat. Lalu yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi enzim, yaitu inhibitor. Kalau teman-teman mendengar kata inhibit, dari kata menghambat. Nah, inhibitor ini memiliki 3 kelompok. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, dari kata kompetitif, maka inhibitor ini memiliki sifat bisa berkompetisi. Nah, enzim yang ditempeli substrat, jadi si substrat ini tidak bisa menempel karena adanya inhibitor kompetitif yang bentuknya mirip seperti substratnya. Nah, ketika inhibitor ini sudah menempel pada enzim, maka substrat tidak lagi bisa menempel. Lalu yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor non-kompetitif ini dia tidak menempel pada sisi aktif, melainkan menempel pada alosteriknya. Nah, ketika sudah menempel pada alosterik, maka sisi aktif yang bentuknya sudah spesifik terhadap substrat tertentu, bentuk sisi aktif ini kemudian berubah sehingga substrat tidak lagi bisa menempel pada sisi aktif. Misal, semula sisi aktifnya berbentuk segitiga karena substratnya berbentuk segitiga. Tetapi gara-gara inhibitor non-kompetitif yang menempel pada alosterik membuat sisi aktif yang semula bentuk segitiga berubah bentuk menjadi mungkin segi 4 atau segi yang lain. Sedangkan pada inhibitor yang terakhir, yaitu inhibitor umpan balik, ketika substrat sudah menghasilkan suatu produk ini kemudian menempel pada sisi aktif sehingga menghalangi substrat yang lain untuk menempel pada enzim. Maka inhibitor ini disebut sebagai inhibitor umpan balik. Oke teman-teman, hari ini pertemuan pertama kita selesai sampai di sini. Besok kita akan belajar mengenai overview metabolisme yang dibagi menjadi 2